Setiap Allah SWT menyebutkan tentang perilaku yang Allah turun tangan sendiri, ya kan? Maka Allah menggunakan kata-kata aku atau saya, ya kan? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala melibatkan malaikat melakukan tugas-tugas, maka Allah menggunakan dengan istilah kami. Memang begitu. Seperti misalnya masalah pengawasan manusia, makhluk. Kata Allah SWT tentang itu, tajri bi ayunina. Mereka berada di bawah pengawasan kami. Allah ngawasin dan bersama juga dengan malaikat yang ditugaskan, gitu kan. Tapi kalau Allah sendiri, memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lima khalaqtu biyadayya tentang masalah Adam. Hai iblis, kenapa kau tidak mau sujud? Siapa yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Maksudnya Adam. Berarti Allah SWT sendirian menciptakan Adam, tidak ada campur tangan malaikat di situ. Jadi seperti itu cara memahaminya. Menggunakan domir ana terkadang nahnu, apa maksudnya? Ya maksudnya kalau ana berarti aku, ya. Tapi kalau nahnu dalam bahasa Arab kami itu bisa berarti pengagungan, ya. Dan itu dalam bahasa Indonesia juga, yang kami yang telah membangun rumah ini. Kami yang maksudnya saya, tapi menggunakan pengagungan. Sama seperti saya berbicara dengan satu orang, saya bilang antum, dia cuma satu orang. Paham? Sebagai bentuk penghormatan saya bilang apa? Antum. Paham? Padahal dia cuma satu orang. Itu boleh dalam bahasa Arab. Jadi Allah menggunakan nahnu kami, bisa berarti karena pengagungan, maka Allah menggunakan uslub metode bahasa Arab mengungkapkan satu dengan kami, ya. Makanya sebagian orang Nasara mengatakan, lihat Tuhan kalian juga berbilang, ya. Kenapa dalam banyak ayat Allah mengatakan kami? Kita bilang ente nggak tahu bahasa Arab, wahai orang Nasrani. Kalau memang Tuhan kita berbilang, Abu Jahal sudah protes dari dulu. Yang mengerti bahasa Arab ente apa Abu Jahal? Abu Jahal tidak pernah protes. Abu Jahal tahu Allah bilang nahnu maksudnya satu. Paham? Makanya mereka tidak mau terima tauhid. Dan tidak seorang pun Arab yang mengkritik dari sisi ini. Timbul orang sekarang mengkritik Tuhan kalian juga ganda karena dia tidak tahu bahasa Arab. Ini kemungkinan satu. Kemudian yang kedua, nahnu maksudnya Allah mentakbir, mengungkapkan dari malaikat yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang turunkan Al-Qur'an. Turunnya Al-Qur'an Allah yang turunkan, tapi lewat malaikat apa? Jibril. Seperti Allah mengatakan fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami membacakan Al-Quran, wahai Muhammad, ikutilah. Ternyata yang mendiktekan, mengimlakan, yang mendiktekan adalah Jibril. Tapi Allah tidak mengatakan jika Jibril membacakan kepadamu, wahai Muhammad, maka ikutilah. Tapi Allah mengatakan jika kami, paham? Jika kami membacakan, maka ikutilah. Kenapa? Karena malaikat Jibril membacakan tersebut atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti misalnya saya developer, kemudian saya bilang, ini saya yang bangun perumahan ini, padahal bukan dia, tukang-tukang yang bangun. Cuma dia yang perintahkan. Apa yang dimaksud dengan kami? Jadi kami dalam bahasa Arab bisa artinya pengagungan, meskipun yang berbicara satu. Sebagaimana bahasa Indonesia, kita juga terkadang mengatakan kami. Maksudnya apa? Saya sendiri, kami yang ini, padahal maksudnya saya satu orang. Jadi kami tidak berarti harus banyak orang. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, terkadang Allah menyebutkan kami, maksudnya malaikat. Contoh, Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami bacakan Al-Qur'an, wahai Muhammad, maka ikutilah. Yang baca siapa? Malaikat Jibril. Yang mentalkin Nabi, mendikte Nabi Al-Qur'an siapa? Allah atau malaikat Jibril? Malaikat Jibril. Tapi Allah mengatakan fa idza qara'nahu, kalau kami bacakan Al-Qur'an, ikutilah wahai Muhammad. Ini dalil bahwasanya kami di situ maksudnya apa? Malaikat, ya. Ya, malaikat, ya. Demikian juga dalam ayat yang lain, misalnya Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sungguh kami telah menciptakan manusia, ya. Dan kami telah mengetahui wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan apa yang dibicarakan oleh jiwanya kami tahu. Kemudian kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadinya. Kami lebih dekat. Kami di sini maksudnya apa? Kata para malaikat. Karena setelah itu Allah berfirman, idh yatalaqqal mutalaqiyani. Tatkala dua malaikat mencatat dari kanan dan kiri. Jadi kami lebih dekat tatkala malaikat. Berarti kami di situ maksudnya apa? Para malaikat. Jadi Allah tatkala mengatakan kami, bisa jadi maksudnya Allah tunggal, tetapi dalam bentuk pengagungan, dan ini juga digunakan dalam bahasa Indonesia. Kita bilang kami, terkadang kami lebih hebat daripada sekedar mengatakan saya, ya, lebih penghormatan kami. Atau kami di situ maksudnya adalah anak buah Allah, yaitu para malaikat. Dan anehnya sekarang sebagian non muslim mengkritiki orang Islam dari sisi ini.
Tuh Allah bilang kami, berarti Allah juga apa? Berbilang. Padahal orang-orang Arab dahulu, Abu Jahal, Abu Lahab yang pakar bahasa Arab, tidak pernah mencela Islam dari sisi ini. Karena mereka tahu bahasa Arab kalau bilang nahnu, kami tidak mesti menunjukkan berbilang. Paham? Kenapa mereka mengkritik kami? Karena mereka nggak ngerti bahasa Arab. Kalau itu adalah celaan bagi tauhid, pasti Abu Jahal sudah protes. Muhammad, ente bilang tauhid, kenapa ente bilang Allah bilang kami? Ternyata Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah protes dari sisi ini. Paham? Karena mereka tahu bahasa Arab, kalau kita seorang mengatakan kami, itu tidak mesti berbilang. Terkadang kami maksudnya perwakilan. Contoh, seorang bupati mengatakan kami yang bangun masjid itu. Padahal tukang yang bangun setengah mati. Dia cuma apa namanya? Lihat saja. Kenapa dalam Quran itu disebutnya kami? Kalau begitu sama dengan Tuhan kami. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Banyak dia. Tuhan kalian kan satu. Kenapa pakai kami? Kata dia. Saya tanya, kau pandai bahasa Arab? Tidak. Kesalahan kau yang pertama, kau pakaikan grammar bahasa asing ke bahasa Arab. Kau sudah memperkosa bahasa. Yang kedua, makna inna nahnu dalam Al-Quran 2. Pertama, litta'zim, mengagungkan. Yang kedua, lil kathrah, menunjukkan banyak. Lil kathrah banyak, litta'zim, mengagungkan. Kalau satu ayat mengandung 2 interpretasi, apakah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun? Inna nahnu nazzalna wa inna lahafizun. 5 di situ nahnu. Apakah makna nahnu di situ lil kathrah, menunjukkan banyak, atau lit ta'zim? Nah, ini kaidah dalam tafsir. Kalau ada 2 interpretasi, mana yang dipakai? Pakailah yang tidak ditolak oleh dalil lain. Lil kathrah banyak, kami tak berlaku. Kenapa? Bertentangan dengan dalil lain. Qul huwallahu ahad. Wa annal masajida lillah. Masjid ini punya Allah. Fala tad'u ma'allahi ilahan ahada. Jangan kau panggil Tuhan yang lain. Lau kana fihi ma alihatun illallah. Seandainya ada Tuhan tu, la fasadata, maka dunia ini sudah selama rusak. Maka Islam bukan agama yang berani mengatakan ya. Islam adalah agama yang berani mengatakan tidak. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Maka makna inna nahnu, kami dalam Al-Quran bukan lil kathrah, bukan menunjukkan banyak, tapi menunjukkan lit ta'zim, mengagungkan. Berdirilah Tuan Raja. Apa kata Tuan Raja di depan rakyatnya? Kami berdiri di sini. Padahal yang berdiri dia sendiri. Apa maksud Tuan Raja mengatakan kami? Lit ta'zim, untuk mengagungkan dirinya. Ternyata dalam bahasa Melayu pun ada penggunaan inna, kami, bukan untuk lil kathrah, tapi untuk menunjukkan lit ta'zim, pengagungan diri, menurut gramatikal bahasa Arab. How many are there? It has to do with the divinity. That's why I'm confused. Thank you. Brothers ask the question that when the Bible says let us, when God uses the word us, let us make, when in his image, us means there was more than one God. Brother, in many languages there are 2 types of plural. Plural of numbers and plural of respect. Like in English, when we speak, there's plural of number and plural of respect. Plural of numbers means many people are there, so we say we. If there's more than one, we say we. Secondly, if the Queen of England, when she speaks, instead of saying I said that, she will say we said that. That is royal plural. Same thing in Hindi. When in Hindi we say my means singular, hum is for plural, number also is royal plural. When Rajiv Gandhi used to speak, he used to say, hum dekhna chahte hai, we want to see. So same thing in English, there are 2 types of plural. One is plural of number, one is plural of respect or royal plural. Same thing Quran says, inna nahnu nazzalna al-zikra. We have revealed the Quran. So when the Quran says we in Arabic, nahnu, it does not mean more than one God. It means one God, but that is plural for respect, royal plural. So same thing when in the Bible they say, God, when he says we, it is royal plural, it is not plural of number. Hope that answers the question. It's plural. Even in the Quran, when Allah says nahnu, means we. Now in Arabic and in Hebrew and the Semitic languages, there are 2 types of plural. In most of the languages, including English, one is the plural of number and the other is plural of respect. When the Queen of England, she speaks, she says, we would like to see.
She doesn't say, I would like to see. So this is not a plural of number, it's a plural of respect. So Almighty God in the Quran also says, Nahnu, in Arabic means we, it's a royal plural. Same thing in the Bible, us, it's a royal plural, it's not plural of number. Hope that answers the question.